Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Hakim dengan NIM 19252571. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Keramat 98. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi dalam pengoperasian sistem ERP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama PT Jidoka Sistem Indonesia. Pada kali ini saya mengambil tema implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada bisnis retail komputer, studi kasus toko cyber predator. Nah, selanjutnya apa itu Enterprise Resource Planning atau ERP? ERP didefinisikan adalah seperangkat software terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengotomatisasi aktivitas bisnis utama. Konsep utamanya yaitu menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti penjualan, inventaris, keuangan, dan SDM ke dalam satu basis data terpusat. Analogi ERP bertindak sebagai sistem saraf perusahaan menghubungkan setiap departemen agar dapat berkomunikasi secara real time. Mengapa bisnis membutuhkan ERP? Tujuan penerapannya itu adalah integrasi data atau menghilangkan data ganda antar departemen. Selanjutnya ada otomatisasi proses, di mana mengurangi pekerjaan manual yang rentan human error, kesalahan manusia. Manfaat utamanya yang paling terasa itu ada pada efisiensi operasional. Proses bisnis menjadi lebih cepat dan juga hemat biaya. Visibilitas real time, yaitu stok barang dan laporan keuangan dapat dipantau detik itu juga. Pengambilan keputusan, data yang akurat sangat membantu manajemen mengambil keputusan strategis dengan cepat. Kemudian dari segi skalabilitas, sistem dapat berkembang mengikuti besarnya perusahaan. Selanjutnya ada mengenal Odoo sebagai solusi ERP. Apa itu Odoo? Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencangkup semua kebutuhan perusahaan, salah satunya CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, pos, dan lainnya. Dengan sifatnya yang modular, pengguna dapat memulai dengan sedikit modul, misal hanya penjualan untuk awal-awal, dan jika nanti pengguna tersebut membutuhkan, dia bisa menambah modul lain sesuai kebutuhannya. Keunggulan utamanya dari tampilan antarmuka yaitu user interface yang modern dan mudah digunakan. Kemudian ada komunitas pengguna yang besar di seluruh dunia yang memudahkan kita dalam sekedar bertanya-tanya untuk mencari pengetahuan dari Odoo, untuk belajar dari Odoo. Kemudian keunggulan yang lain adalah biaya implementasi yang relatif terjangkau dibanding ERP konvensional seperti SAP. Nah, saya sudah mencoba mengimplementasikan modul pada Cyber Predator. Ada beberapa modul yang saya gunakan dalam mengimplementasikan bisnis ERP ini. Yang pertama ada website dan e-commerce, membangun toko online profesional dengan katalog produk yang menarik, yaitu ada berisi laptop, aksesoris, dan komponen-komponen lainnya. Kemudian ada modul inventory, di mana itu adalah modul persediaan untuk
membuat stok otomatis berkurang saat ada penjualan di website, mendukung pelacakan stok real time juga. Kemudian ada modul sales atau modul penjualan, di mana fungsinya itu mengelola penawaran, harga hingga menjadi pesanan penjualan atau sales order secara terstruktur. Dan yang terakhir ada modul invoice dan accounting, pembuatan faktur otomatis dan pencatatan transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan bank. Kesimpulannya adalah penerapan ERP menggunakan Odoo pada toko cyber predator terbukti mampu mengintegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir, dari pemesanan pelanggan hingga pengurangan stok barang. Odoo juga adalah solusi yang tepat untuk simulasi bisnis maupun UMKM karena sifatnya fleksibel, mudah dikonfigurasi, dan memiliki fitur yang lumayan lengkap. Dengan sistem ini, cyber predator dapat meningkatkan pelayanan pelanggan, meminimalisir kesalahan stok barang, dan mempermudah pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tampilan atau modul Odoo yang telah saya buat. Berikut ini adalah tampilan website dari modul Odoo yang telah saya buat. Sini juga ada pembagiannya, aksesoris, gadget, gaming, jaringan, komponen, laptop, peripheral, dan software. Modul website ini sangat menguntungkan untuk pengguna. Jadi mereka tidak perlu untuk membuat program website ini sendiri karena sudah disediakan dari Odoo. Tinggal kita menyesuaikannya saja dengan apa yang kita punya atau toko kita. Di sini adalah toko komputer. Kemudian ini ada semua produk-produk yang tersedia yang sudah ditambahkan ke dalam website ini. Kemudian kita mencoba untuk melakukan transaksi atau pembelian. Nah, ini adalah tampilan dari halaman checkout-nya. Jika kita mengklik, kita diminta untuk memasukkan alamat. Kemudian kita klik konfirmasi, dan ini ada dua metode pengiriman standar atau JNE Express. Kita juga bisa menambahkan pengiriman lainnya nanti. Selanjutnya kita tes untuk konfirmasi. Nah, di sini ada transfer rekening, metode pembayarannya tersedia di sini. Hanya untuk transfer rekening. Jika kita menyediakan metode pembayaran cash on delivery atau dengan bank digital lainnya, kita bisa tambahkan nanti di menu Odoo-nya. Di sini saya tes untuk transfer rekening dan saya bayar sekarang. Nah, di sini ada perintah, ada instruksi, mohon menunggu. Nah, ini banknya, nomor rekeningnya, ya seperti ini kurang lebihnya. Jadi kita tinggal mentransfer ke rekening yang tertera di sini. Juga bisa mencetak invoice. Nah, kurang lebihnya ya, invoice-nya seperti ini.
Berikut ini adalah tampilan dashboard dari Odoo, dimana kita sudah menginstal tadi model website, model penjualan, modul produksi, stok persediaan, pembelian, dan juga ada modul karyawan. Pada kali ini saya belum mengimplementasikan semuanya, belum selesai. Yang baru mengetes beberapa modul saja. Di sini ada modul penjualan. Ini adalah data-data penjualan yang telah berhasil dilakukan. Nah, ini contohnya yang sudah berhasil ya. Kemudian untuk bagian produk di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, jadi nanti misalkan karena tadi itu belum kita selesaikan pembelian, jadi stok di gudang ini jumlahnya masih stok awal. Nah, jika nanti kita sudah berhasil melakukan pembelian atau orang sudah melakukan pembelian di website kita, nanti stok-stok yang ada di gudang di sini akan ikut berkurang. Ini yang sudah selesai. Ini karena tadi belum saya tambahkan stoknya. Kemudian ini juga ada laporan penjualan untuk bagian keuangannya. Tinggal kita masukkan ke spreadsheet untuk dibuat laporan bulanan ke atasan nanti. Ini juga tersedia banyak pengaturan seperti metode pengiriman, atau jika kita menyediakan pilihan combo untuk paket-paket dari produk kita tanpa harus membeli satu-satu, kita bisa sediakan di pilihan combo ini. Juga bisa melakukan penerimaan ya di sini untuk membuat invoice penerimaan. Saya juga bisa melakukan pengaturan untuk di aplikasi Odoo kita nanti di sini. Sepertinya sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengimplementasian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.